Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya melanjutkan materi e-bisnis untuk pertemuan 6. Kali ini kita akan membahas mengenai supply chain management dan implementasinya. Ya. Nah, di sini supply chain management apa itu? Pendahuluan. Di sini dijelaskan untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan, transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru di tahun 1990-an, yaitu supply chain management. Jadi, supply chain management ini satu ilmu di bidang sistem informasi yang dikembangkan sekitar tahun 1990-an, di mana di sini mempelajari rantai pasok, ya, atau proses manajemen di suatu perusahaan dari pertama kali perusahaan berhubungan dengan supplier untuk penyediaan bahan baku, terus sampai proses produksi, sampai proses penjualan, terus sampai melibatkan distributor perusahaan, lalu sampai ke konsumen. Ya. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk sampai ke tangan pemakai terakhir. Nah, tangan pemakai terakhir ini adalah konsumen. Jadi perusahaan di sini bekerja sama dengan para distributor untuk mendistribusikan produk mereka, menghantarkan atau di sini menjualkan suatu produk sampai ke tangan konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Nah, di sini supplier ini sebagai pemasok, pabrik itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Distributor ini rekanan dari pabrik atau anak perusahaan pabrik yang memang mensuplai produk-produk pabrik ini sampai ke toko-toko kecil, toko-toko retail di sini, serta perusahaan pendukung untuk seperti jasa logistik. Jasa logistik ini ekspedisi, ya, perusahaan untuk pengiriman barang. Next. Nah, di sini skema supply chain management atau rantai pasok dari awal. Di sini ada supplier mensuplai bahan ke perusahaan, di sini manufaktur, ya, perusahaan bahan baku, lalu dari sini menghasilkan produk ini didistribusikan ke distributor. Nah, dari distributor ini dia mensuplai ke toko-toko retail, ya. Toko retail itu kalau yang paling gampang ya Indomaret, kalau yang agak gede seperti ada Ramayana, ya. Kalau yang kecil ya toko-toko kelontong. Terus lalu berlanjut ke konsumen, ya. Jadi konsumen ini yang berhubungan langsung dengan retail di sini. Next. Supply chain, di sini ada logistik network, ya. Kita lihat di sini supplier mendistribusikan bahan ke pabrik-pabrik. Ya, di sini ada pabrik manufaktur atau pabrik yang mengolah bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, di sini ada material cost. Material cost itu bahan baku itu sendiri yang didistribusikan ke perusahaan. Nah, dari perusahaan manufaktur ini lalu didistribusikan ke distributor. Distributor ini bisa jadi anak perusahaan, bisa jadi rekanan, ya. Biasanya mahasiswa kalau yang mengerjakan skripsi di perusahaan distributor ini transaksinya tidak penjualan dan pembelian, tapi barang masuk dan barang keluar. Jadi contoh aja deh, seperti Coca-Cola di sini, ya, mengolah produksi, lalu dia masuk ke distributor Coca-Cola. Di sini para agen minuman Coca-Cola, lalu di sini dia mendistribusikan ke konsumen, entah itu melalui toko, entah itu melalui mall atau warung atau deep store dan lain-lain, ya. Next.
Perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Jadi di sini sekarang sudah persaingan tidak persaingan sendiri ya, tapi persaingan jaringan. Karena di sini perusahaan tidak mungkin dia bisa berjalan sendiri. Semuanya menggunakan relasi, koneksi, dan mitra bisnis. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasok. Nah, rantai pasok sendiri ini supply chain ini. Ya. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Jadi kalau perusahaan itu standalone, maka dia akan kalah bersaing karena di sini sudah melibatkan perusahaan-perusahaan berbentuk grup. Ya. Rantai jaringan pasok ini siapa yang kuat dialah yang menang persaingan bisnis, termasuk pengembangan e-bisnis itu sendiri dari supplier ke manufaktur ke produksi ke retail. Nah, retail ini sekarang modelnya sudah menggunakan penjualan online semua, karena kalau penjualan manual direct ya itu biasanya kalah bersaing karena pasarnya itu lebih kecil. Beda dengan menggunakan e-bisnis, menggunakan web e-commerce dan lain-lain. Nah, itu pasarnya bisa lebih luas di sini. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu material itu bahan, informasi dan keuangan. Nah, di sini dari supplier menuju ke manufaktur ini ada produk atau material itu sendiri, lalu informasi ini yang dijual ke masyarakat ya, entah itu melalui iklan, entah itu melalui web, entah itu melalui televisi, sehingga masyarakat luas itu tahu tentang produk-produk di suatu perusahaan. Lalu finance ini keuangan itu yang menggerakkan bisnis di suatu perusahaan ya, bisa dibilang nyawanya ini, karena semua transaksi menggunakan keuangan. Nah, dari sini dari supplier beralih ke manufaktur, lalu masuk ke distributor masuk ke retail, perusahaan retail, lalu masuk ke konsumen di sini. Ya, next. Supply chain di sini ada supplier tier 1, supplier tier 2. Nah, di sini masih seperti tadi, suatu perusahaan tidak hanya bekerja sama dengan satu supplier, ya, bisa dengan banyak supplier karena satu produk yang dihasilkan di sini yaitu bahan bakunya macam-macam. Contoh aja Coca-Cola itu dari produksi minumannya, bahan bakunya, sampai botolnya, sampai kemasannya, sampai logonya, terus distribusinya. Nah, itu melibatkan banyak supplier, melibatkan banyak distributor di sini. Sampai akhirnya produk itu sampai ke retail toko dan bisa dibeli oleh konsumen. Tujuan supply chain di sini memaksimalkan keseluruhan nilai. Jadi supply chain surplus di sini adalah customer value diminus supply chain cost. Jadi harga yang dibayar customer di sini itu dikurangi dengan biaya distribusi. Kalau di sini hasilnya minus, berarti supply chain-nya tidak surplus. Harusnya di sini plus ya. Jadi biaya ini harusnya lebih kecil dari harga customer. Anggap aja setelah dihitung Coca-Cola itu satu botolnya menghasilkan atau menghabiskan biaya produksi sekitar 10.000. Maka di sini harusnya dijual ke customer itu lebih dari 10.000, entah 12.000 atau 15.000, sehingga ada surplus di sini 5.000, 3.000 ya. Dalam partai besar dikalikan sejumlah botol minuman terjual, nah itu yang dibilang supply chain surplus. Contoh, nah di sini dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Nah, ini router ya, dijual satunya $60. Rantai pasok menimbulkan biaya-biaya. Di sini ada informasi, ada penyimpanan, ada transportasi, ada komponen, ada perakitan dan lain-lain. Keuntungan rantai pasok di sini adalah jumlah biaya ini ya
dibandingkan dengan harga ini ya. Di sini rumusnya $60 dikurangi jumlah biaya. Kalau jumlah biaya ini lebih kecil daripada ini berarti supply chain-nya surplus. Tapi kalau jumlah biaya ini lebih besar berarti perusahaan rugi ya. Berarti harga ininya harusnya ditingkatkan lagi agar perusahaan tidak rugi. Keuntungan rantai pasok per total laba dibagikan semua tahap rantai pasokan. Nah, ini kita lewat aja. Pelanggan merupakan sumber pendapatan ya, di mana-mana proses bisnis apapun itu sumber pendapatannya adalah pelanggan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Nah, ini biaya yang dibutuhkan pada proses informasi, proses produk, finansial, dan seterusnya. Itu merupakan tahapan dari rantai pasok. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. MRP itu manajemen rantai pasok ya. Yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Jadi ini harus diperhatikan perusahaan ya. Di sini dia harus meminimalkan biaya produksi sehingga harga jual bisa lebih tinggi dan bisa menghasilkan keuntungan ke perusahaan. Masalah pada supply chain, rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Nah, ini bisa sangat panjang karena memang supply chain itu dari hulu ke hilir. Proses produksi semakin banyak yang terlibat maka prosesnya akan semakin panjang. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Nah, ini sudah tidak mungkin menggunakan manual. Ini semuanya harus menggunakan sistem. Makanya kita belajar tentang SIM, itu sistem informasi manajemen, belajar tentang SIA, sistem informasi akuntansi, dan belajar tentang DSS atau sistem pendukung keputusan. Nah, ini untuk membantu proses rantai pasok di suatu perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT. Nah, ini DSS ini, Decision Support System, untuk pengambilan keputusan ya. Next. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Nah, ini ekspedisi ya. Ekspedisi ini harus profesional, tepat waktu ya, menjaga barang kualitas yang baik karena ini berpengaruh pada supply chain di sini. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasok. Oke. Perusahaan IC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Nah, ini perusahaan biasanya yang kecil-kecil itu belum mempunyai infrastruktur logistik atau jasa pengiriman barang. Nah, di sini ketika dia menggunakan jasa logistik eksternal, ya, di sini memiliki banyak masalah karena susah diprediksi. Keterlambatan waktu, keterlambatan pengiriman, nah itu nanti berpengaruh pada proses pengiriman barang di sini, ya. Tantangan mengelola supply chain, di sini kompleksitas struktur supply chain, adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Nah, ini pengiriman barang kasusnya ya. Masalah-masalah kompleks terjadi di sini, ada keterlambatan pembayaran, terus perbedaan budaya, terus penggunaan bahasa, apalagi kalau produknya nanti ekspor, impor, ya, berhubungan dengan pihak luar, khususnya luar negeri. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Ya, makanya perusahaan itu terkadang di dalamnya mereka merekrut SDM-SDM yang menguasai pasar internasional sehingga produknya itu bisa dijual laku di pasar internasional. Nah, ini sudah tidak menggunakan sistem manual, tapi sudah menggunakan sistem web, ya. Jadi lintas kota, lintas provinsi, lintas negara
konsumen bisa mengakses produknya entah itu melalui web perusahaan maupun melalui portal-portal penjualan online di sini. Contoh kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Nah, ini internal. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Nah, ini karena yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu marketing, di sini banyak membuat janji, oh ini produknya ada Pak, mungkin seminggu lagi dan seterusnya. Padahal di bagian produksi mereka terkadang belum siap atau produknya belum ready, sehingga di sini terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Nah, ini kompleksitas masalah yang terjadi dari pihak internal. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Nah, ini perubahan-perubahan jadwal karena marketingnya janji dengan pelanggan harus dikirim 1 minggu, 2 minggu. Nah, di sini perubahan jadwal yang mendadak mengakibatkan proses produksi sering resisten, ya, tidak berjalan lancar di sini. Next. Tantangan mengelola supply chain, contoh kompleksitas eksternal perusahaan. Nah, ini eksternal. Supplier menginginkan pemesanan produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan pengubahan jumlah, spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil-kecil. Nah, di sini masalah-masalah terjadi dengan pihak eksternal, hubungannya dengan pemesanan produk, ya, tidak berubah-ubah sesuai dengan pesanan, waktunya mepet, misal produksi meningkat, dan perusahaan juga dituntut fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya terkadang perusahaan mensyaratkan kalau pesan harus dalam partai besar. Nah, padahal pelanggan di sini butuhnya cuma kecil, butuhnya cuma sedikit. Nah, di sini konsumen akan mencari perusahaan-perusahaan mana saja yang lebih fleksibel agar mereka bisa memesan produk sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Next. Tantangan kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Nah, ini ketidakpastian ini menimbulkan perusahaan ini kurang percaya diri. Maka mereka harus mempersiapkan safety stock. Safety stock ini maksudnya stok barang yang memang dipersiapkan ketika ada pesanan yang mendadak, ya. Jadi misal biasanya memproduksi 1000, nah di sini lebih amannya dilebihi 500, jadi produksinya 1500. Nah, yang 500 ini menjadi safety stock. Safety time atau kapasitas produksi maupun transportasi, ya. Nah, ini kapasitas produksi yang barusan kita bahas, dan ini transportasi. Transportasi ini hubungannya dengan ketepatan waktu di sini agar konsumen tidak kecewa, ya. Sumber ketidakpastian. Nah, ini ketidakpastian pembeli, ya, ketidakpastian dari supplier. Nah, ini dua-duanya ini adalah ketidakpastian dari pihak eksternal, ya, maupun pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Nah, ini eksternal, ya. Sedangkan yang ketiga ini ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Jadi sumber-sumber ketidakpastian itu ada dari pihak eksternal, pembeli dan supplier, dan pihak internal, yaitu proses produksi, mesin yang digunakan, tenaga kerja itu sendiri, dan lain-lain. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkan ke pemakai akhir. SCM di sini adalah metode atau alat pendekatan pengelolaan. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Jadi ini adalah supply chain atau konsep jaringannya, sedangkan supply chain management ini adalah metodenya, ya. Metodenya, pendekatan pengelolaannya yang ditekankan pada konsep terintegrasi dan kolaborasi antar perusahaan. Next,
SCM atau Supply Chain Management di sini adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir sebagai berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Ditulis oleh Simchi Levy dan kawan-kawan 2004. Jadi di sini satu metode supply chain management adalah pendekatan integrasi dari pemasok atau supplier, produsen atau produksi, gudang, dan toko ini retail secara efektif agar barang-barang ini diproduksi dan didistribusi dalam waktu yang tepat, lokasi yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat minimal. Ya. Jadi jangan sampai proses SCM ini biayanya tinggi sehingga menaikkan harga jual, nanti produknya dijual kemahalan. Ya, jadi nggak laku nanti di konsumen. Komponennya ini sudah dibahas tadi, ada perusahaan, terus ada distributor, lalu di sini ada retail, ya retail toko, retail mall, retail minimarket, dan lain-lain. Upstream supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur. Nah, di sini supplier, di sini ada perusahaan manufaktur, dari supply, lalu perencanaan, lalu proses produksi, di sini ada marketing, di sini ada retail, di sini perusahaan retail, distributor, lalu sampai ke konsumen. Ya. Nah, ini contoh kegiatan upstream untuk pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasokan adalah ini yang pertama, memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, misalnya logam, aluminium, dan lain-lain. Lalu di sini fokus kegiatannya menimbang bahan yang diminta dengan cepat, mengangkut atau pengiriman ke pabrik. Nah, ini dari supplier bahan baku sebelum diproses, bahan mentah ya, logam, aluminium, dan tembaga, lalu ditimbang, lalu secepatnya dikirim ke pabrik. Ya, ini proses awal. Internal, nah ini internal perusahaan meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Nah, ini proses utama ya, internal supply chain. Di dalam pabrik itu sendiri ada purchasing, ada produksi, ada distribusi. Ya. Downstream, nah di sini downstream supply chain yaitu proses dari perusahaan ke konsumen. Ya, di sini semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Nah, ini proses e-bisnisnya di sini. Ya, bagaimana perusahaan itu mendistribusikan produk-produknya ke toko retail, dan dari toko retail itu bisa menjual ke konsumen. Nah, di sini penjualannya bisa menggunakan sistem, bisa manual. Cuman sekarang rata-rata sudah menggunakan sistem e-bisnis, sistem e-commerce, ya, sehingga para konsumen ini bisa mengakses sewaktu-waktu, bisa kapan aja, di mana aja. Next. Area cakupan di sini apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah rancangan produk atau merancang produk, terus mendapatkan bahan baku, procurement, nanti kita bahas ini e-procurement atau sistem yang menghandle pengadaan barang, lalu proses produksi, planning dan kontrol. Di sini termasuk ini ya, proses produksi, lalu melakukan pengiriman atau distribusi. Cakupan kegiatan yang pertama, pengembangan produk. Di sini melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Ya, ini kegiatan dari pengembangan produk. Pengadaan ini adalah memilih supplier untuk pengadaan barang. Ya. Perencanaan dan pengendalian, di sini ada peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi. Ya, intinya di sini adalah perencanaan produksi dan persediaan stok barang. Ya. Produksi itu sendiri yaitu mengeksekusi proses produksi, pengendalian kualitas atau quality control di sini. Lalu yang terakhir,
distribusi atau memasarkan produk yang sudah jadi ke para distributor dan retailer agar bisa dibeli oleh konsumen di sini. Manfaat SCM secara tidak langsung. Nah, ini yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Ya, meningkatkan pendapatan, jelas ini sasaran utama. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya. Sasarannya ini mencari konsumen sebanyak-banyaknya agar bisa meningkatkan pendapatan, khususnya dengan menjaga kualitas produk di sini dan menurunkan biaya. Nah, ini menurunkan proses biaya produksi itu sangat penting karena ini menentukan harga produk yang dijual. Semakin rendah biaya produksi, maka harga produk yang dijual itu bisa semakin rendah sehingga konsumen tidak merasa produk ini terlalu mahal, ya, sehingga konsumen bisa mampu membeli baik itu dalam jumlah kecil maupun partai besar. Pemanfaatan aset semakin tinggi. Nah, di sini karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan, skill sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi dengan baik. Nah, ini pemanfaatan aset ini teknologi, ya, teknologi yang memang disiapkan perusahaan untuk membantu proses produksi. Peningkatan laba, ya, perusahaan semakin besar, ya, karena di sini perusahaan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produk, lambat laun akan menjadi besar dan semakin kuat produknya dan semakin kuat perusahaannya, ya. Manfaat SCM secara langsung, supply chain management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Nah, ini metode memang, ya. Berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apakah yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Melakukan pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Jadi di sini metode supply chain management itu proses konversi dari awal bahan baku sampai produk jadi dan mengantarkan ke konsumen, dan sebagai mediasi pasar yaitu memastikan yang dipasok ini prosesnya sesuai dengan aspirasi pelanggan karena ada quality control di dalamnya. Pelanggan butuhnya apa? Nah, ini proses produksinya dipantau di sini, ya. Pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen. Nah, sehingga di sini bisa diketahui harapan konsumen seperti apa, lalu di SCM ini diolah lagi, bahan bakunya apa, proses produksinya gimana, produk yang sudah jadi seperti apa, ya. Peran teknologi internet. Nah, di sini ada e-procurement. Nanti kita bahas, ini satu sistem yang menghandle mengenai pengadaan barang, ya. Sedangkan untuk electronic fulfillment ini sistem untuk kesesuaian keinginan konsumen. Jadi konsumen itu kebutuhannya seperti apa, nah ini di cover oleh sistem ini yang dinamakan dengan e-fulfillment, ya. Dua sistem ini yang digunakan pada supply chain management untuk membantu prosesnya, ya. Setahu saya belum ada mahasiswa yang membuat skripsi ini. Kalau e-procurement ini yang common digunakan di sistem LPSE. LPSE itu sistem pemerintahan, e-government yang menghandle pengadaan barang atau pengadaan bahan baku di sini. Yeah. Next. Nah, ini dibahas. Electronic procurement, salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang. Nah, ini proses lelang karena pengadaan barang itu banyak vendor yang terlibat, maka di sini proses transparansinya melalui lelang. Nah, lelang ini menggunakan sistem ini, e-procurement. Pembeli mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, ini dalam proses kalau di pemerintahan ini menghindari KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pengadaan bahan baku ini transparan, modelnya lelang.
Ya, penawaran menggunakan e-procurement. Jadi tidak penunjukan langsung di sini, karena belanjanya itu dalam partai yang besar. Karena kalau penunjukan langsung di sini dikhawatirkan nanti ada penyelewengan anggaran biasanya. Makanya menggunakan sistem ini bisa dilihat banyak orang, tendernya terbuka, by system, modelnya lelang. Ya. Supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Nah, di sini karena lelang spesifikasinya sama, supplier mana yang memberikan harga terendah. Nah, disitulah sebagai pemenang atau supplier yang ditunjuk oleh perusahaan. E-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Nah, di sini menerima order melalui email atau web-based order. Jadi di sini sistem yang disiapkan untuk digunakan para pelanggan untuk memesan produk. Ya, di situ bisa order, entah itu email, entah itu langsung di web. Para pelanggannya langsung menyebutkan kebutuhan barangnya seperti ini dengan spesifikasi seperti ini, ya. Manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Oke. Komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi, status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Nah, sistem ini banyak diakses pelanggan. Kenapa? Karena ketika dia pesan itu bisa di-track ya, pesanannya sampai di mana, sudah di-packaging atau belum, sudah dikirim atau belum ya, dan di sini ada keterangan dukungan teknis. Kegiatan reverse logistik yaitu berupa pengembalian produk ke bagian SCM akibat pengembalian dari pelanggan. Nah, ini proses retur ya, ketika pelanggan itu kecewa dengan produknya atau cacat produk. Nah, ini pelanggan harus dirawat. Kalau tidak dirawat, maka pelanggan akan beralih ke perusahaan yang lain atau ke toko yang lain. Nah, di sini makanya disiapkan proses retur, biasanya hubungannya dengan customer service di sini. Terima kasih. Segini dulu kuliah kali ini, sekilas membahas mengenai supply chain management atau rantai pasok di perusahaan. Sebelum kita mendalami lagi proses e-bisnis, kita bahas dulu bagaimana sistem produksi dari awal sampai akhir suatu perusahaan, sehingga perusahaan itu menghasilkan produk dan siap dijual ke konsumen atau masyarakat. Oke, semoga ada diskusi, kita bisa diskusi melalui WhatsApp group. Kuliah saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.